Nah, ketika awal FPI berdiri tahun 98, kita kan baru reformasi itu. Ya. Nah, di reformasi itu kita mesti akui ada tanda kutip ya, ada lost power dari pihak pemerintah ya. Baik itu tentara maupun polisi. Sehingga di mana-mana premanisme itu merajalela. Ya. Di mana-mana minuman keras, judi, sampai di gang-gang itu judi, minuman segala macam narkoba. Karena saat itu pada awal kita reformasi yang sering diekspos oleh media ini. Bagian FI bagian kerasnya gitu ya. Bagaimana? Karena begini, kalau kita mau tutup katakan satu sarang narkoba. Ini kan kita lawan sarang narkoba, bukan lawan tembok yang nggak bisa bergerak. Preman, mafia, kemudian narkoba, bandar-bandarnya kita keras kita hadapi mereka. Karena mereka juga keras bunuh kita, culik kita, seksa kita. Ini real loh Pak Mas Aris. Terjadi ini pejabat yang jawabnya asal goblek begitu. Ini apa? Kok etika ditinggal? Ada lagi yang parahnya lagi, begitu rakyat protes apa dibilang? Keluar kau dari Indonesia. Kok rakyat protes disuruh keluar dari Indonesia? Terus ada lagi pejabat yang masyarakat bilang Indonesia gelap, mahasiswa kan bilang Indonesia gelap. Dia jawab kau yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di Cerita Untung teman-teman semuanya. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Be untuk kemudian bisa menjadi tamu kita nih. Suatu kebanggaan bagi kita untuk bisa ada di sini nih. Waduh. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau bicara soal pluralitas atau pluralisme gitu ya, kan dulu zamannya kita tahu ya, ini yang Front Pembela Islam waktu itu kan namanya besar gitu. Dan boleh tahu nggak tuh total berapa anggotanya, sempat berapa itu se-Indonesia tuh? Boleh tahu nggak Bib? Sampai ratusan ribu ada? Ada jutaan. Ada jutaan kan? Ya. Nah, jadi pengurus, anggota, simpatisan cukup banyak, menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, itu kan kalau yang seperti tanya hal sebelumnya nih, waktu zaman media itu belum seperti banyak sosmed, yang nongol di permukaan seperti propaganda kerasnya FPI. Padahal orang banyak yang nggak tahu ketika tsunami FPI terjun di sana. Bahkan sampai antum ikutan evakuasi mayat saat itu gitu kan. Itu nggak keluar di media gitu. Tapi anda kemudian terpapar info itu. Kemudian kalau ada bencana ada rompinya. Berapa kali kita lagi acara banjir waktu itu ya. Di tahun 2018-19 kita turun, FPI udah di sana. Kalau kita turun udah ada orang FPI gitu ibaratnya. Nah, ini kan sesuatu yang kita lihat kayaknya berarti sebenarnya FPI butuh PR juga waktu itu kan, kita pikirkan, maksudnya bahwa mungkin kalau tidak personal branding, di-brandingin orang, akhirnya benar di-brandingin dengan media seolah-olah keras seperti itu. Dan seperti kita tahu bahwa akhirnya ditutup sekarang kan. Nah kalau antum sendiri memandang waktu itu berapa tahun dah FPI waktu ditutup itu ya? Di tahun 22 tahun. Udah 22 tahun. 22 tahun. Dengan jutaan yang udah ikutan, dengan manfaat positif yang nggak terbuka di masyarakat gitu, tapi masyarakat merasakan impact-nya gitu kan. Itu ketika akhirnya ada keputusan itu gimana tuh? Jadi menarik. FPI ini kan organisasi sosial masyarakat keagamaan. Ya. Jadi kita memang sebagai ormas yang namanya sosial kemasyarakatan, kita harus peduli dengan urusan sosial kemasyarakatan, termasuk urusan kemanusiaan. Maka itu memang Front Pembela Islam dari mulai sejak awal didirikan, mereka sangat peduli dengan kemanusiaan, selalu berusaha terjun lebih dulu, sigap untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, dan tanpa memandang agama. Apapun agama korban daripada bencana tersebut, keyakinannya, apapun golongan, partainya, sukunya, semua kita bantu. Nah, tapi di samping itu sebagai organisasi keagamaan kan punya tanggung jawab juga soal amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tidak melulu hanya tanggung jawab soal dakwah ya kemanusiaan, ada tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika awal FPI berdiri tahun 98, kita kan baru reformasi itu. Nah, di reformasi itu kita mesti akui ada tanda kutip ya, ada lost power dari pihak pemerintah ya. Baik itu tentara maupun polisi. Sehingga di mana-mana premanisme itu merajalela. Di mana-mana minuman keras, judi, sampai di gang-gang itu judi, minuman segala macam narkoba.
Karena saat itu pada awal kita reformasi kan polisi lagi berbenah diri, ya kan, kemudian tentara berbenah diri, pemerintahan baru juga lagi berbenah diri. Nah sehingga pada kondisi seperti itu banyak yang memancing dalam air keruh. Nah sehingga premanisme merajalela, narkoba merajalela, disitulah FPI tampil. Jadi FPI bukan sekedar terjun dalam konteks kemanusiaan, tapi juga harus terjun dalam mencegah kemunkaran yang merajalela di tengah masyarakat. Nah, yang sering diekspos oleh media ini bagian FPI bagian kerasnya gitu ya. Bagaimana? Karena begini, kalau kita mau tutup katakan satu sarang narkoba, ini kan kita lawan sarang narkoba bukan lawan tembok yang nggak bisa bergerak, bukan lawan tiang yang diam, tapi di sana kan ada bandarnya, ada kurirnya, ada premannya, ada mafianya. Jadi kalau kita mau tutup satu sarang narkoba, kita mesti siap dong menghadapi mereka. Mereka nggak bakal diam. Mereka juga punya senjata untuk menghadang kita, untuk musir kita. Ada backing lagi? Oh iya. Nah, apalagi ada oknum-oknum pejabat bejat yang membackingi mereka. Yang kalau nanti kita clash dengan mereka, kita yang ditangkap, bukan mereka yang ditangkap. Nah ini kan gitu ya? Ini kan kejadian-kejadian pada saat awal FPI itu berdiri. Nah sehingga pada saat FPI bentrok dengan preman-preman tersebut di berbagai daerah, itu yang diekspos oleh media. Sehingga orang udah ini FPI serem ini main sikat, ini main hantam ini. Ya kita akui kalau preman, mafia, kemudian narkoba, bandar-bandarnya, kita keras kita hadapi mereka. Karena mereka juga keras bunuh kita, culik kita, seksa kita. Kalau ketangkap gitu ya? Oh iya dong. Nah, ini kan apa namanya? Kalau terjadi perang antar geng aja udah kalang kabut. Nah ini perang antar mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan para penyebar maksiat. Saya pernah datangi ada 40 wartawan dari luar negeri. Waktu itu didampingi sama salah satu apa namanya kepala politik kedutaan Amerika Serikat. Waktu lagi rame-rame ini FPI perang lawan judi, lawan ini, lawan ini, mereka tanya. Tapi saya mau tanya satu. Kenapa FPI kok turun sana, tutup judi, tutup ini, tutup itu, kok kelihatannya mengerikan, kata mereka. Ini wartawan nih semua. Saya nggak panjang-panjang jawab. Baik, saya mau tanya sama Anda semua. Tolong jawab dulu. Kalau Anda bisa jawab ini, pertanyaan Anda akan saya jawab. Saya mau tanya dulu. Apa yang Anda lakukan atau masyarakat di negeri Anda lakukan bila pejabat bejat berkolaborasi dengan penjahat? Kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, sehingga aneka ragam maksiat menyebar di mana-mana, apa yang Anda lakukan? Jawabannya apa? Yang dari Amerika, saya udah paham jawabannya bagaimana, saya ngerti. Nah, terus yang satu, oh iya kalau begitu memang masyarakat harus bertindak. Nah, itu yang kami lakukan. Kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi, kita cuma punya dua pilihan, Mas Aris. Diam dan kelak akan jadi korban, atau melawan. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita diam, narkoba akan semakin merajalela. Bisa jadi anak-anak keturunan kita akan jadi korban semua. Tapi kalau kita lawan, masih ada kemungkinan kita menang. Waktu belum tentu menang, tapi ada kemungkinan menang. Kemungkinan kita menang. Daripada udah pasti kalah. Oh iya, kalau diam udah pasti kalah. Itu yang kita tanyakan, dan semua dengan jawaban itu mereka paham. Oh iya, kalau pejabat sudah dengan penjahat sudah berkolaborasi, masyarakat harus berdaulat. Masyarakat harus berbuat, masyarakat harus bertindak. Nggak bisa. Apalagi negeri kita ini kan kedaulatannya di tangan rakyat. Nah, ketika itu yang terjadi. Nah, otomatis kan ada benturan di bawah. Nah, benturan ini yang sering diekspos oleh media. Itu pertama. Yang kedua, memang media-media mainstream ketika itu banyak tidak suka kepada FPI. Karena hampir semua media mainstream pernah kita demo. Hampir semua media mainstream pernah kita laporkan ke Polda Metro atau ke Mabes Polri. Dan ada 15 media mainstream yang kita laporkan ke KPI. Kita laporkan sampai mereka semua dapat teguran. Nah, jadi memang hubungan FPI ketika itu dengan media nggak harmonis. Karena kan kita menjadi kontrol sosial. Yang kita kontrol kan bukan hanya pejabat aja, yang kita kontrol kan media juga. Karena berapa banyak kebejatan yang terjadi di kita punya negeri karena media.
Sekarang kita lihat banyak orang bikin geng motor, banyak orang merusak di jalan dan lain sebagainya. Yang mereka contohkan dari film. Iya sih. Banyak orang mencuri, merampok. Emang contohnya siapa yang berikan? Kan yang berikan film. Iya. Bulian segala macam. Mereka menenggak minuman keras, bulian apa? Mereka contoh dari mana? Dari film. Film itu kan media punya kerjaan. Bukan ulama punya kerjaan. Benar-benar. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya menegur pemerintah, bukan hanya kita menutup tempat-tempat maksiat, tetapi yang mempropagandakan, mengkampanyekan lewat media-media tadi, yang mesti ditindak juga dong. Nah, karena FPI mengambil sikap seperti itu, jadi kesempatan jadi FPI waktu itu nggak jadi media darling. Iya. Jadi kemudian ketika kemudian ada bahkan FPI menjadi common enemy bagi para media. Dari media ya. Sehingga media nggak pernah mau untuk menampilkan hal-hal yang positif dari FPI. Nah, itulah sebabnya waktu kita turun di Aceh pada saat terjadi tsunami, FPI turun nggak tanggung-tanggung 1.000 anggota FPI laskar dari berbagai provinsi. Dari dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Tengah, Barat, kemudian juga dari Palembang, dari mana-mana. Semua kita bawa ke Aceh, 1.000. Dan ditambah 300 relawan dari anak-anak Aceh sendiri. Itu evakuasi berapa mayat yang menjadi? Evakuasi mayat ketika itu ada hampir total mayat itu kurang lebih berdasarkan laporan-laporan resmi dari pemerintah lebih dari 130.000 mayat. Tapi yang diurus oleh FPI itu kurang lebih 100.000 mayat. Karena saat itu kelompok-kelompok kemanusiaan jarang mau ikut evakuasi. Mereka membantu, mereka bikin dapur umum, mereka bikin tempat berobat gratis, mereka bikin tenda ini itu. Tapi untuk menyentuh mayat ini nggak semua mau melakukan. Minggu pertama hampir semua ikut mengevakuasi mayat, karena mayat kan masih utuh. Tapi begitu masuk 2 minggu, udah mulai busuk, udah mulai bau, apalagi udah mulai sebulan, apalagi 2 bulan. Kadang-kadang kita pegang tangannya putus, lepas. Nah, di saat-saat itu mulai mundur itu organisasi-organisasi komunitas yang evakuasi mayat banyak yang mundur. Nah, paling-paling yang nggak mundur ya FPI, kemudian tentara dari angkatan laut maupun angkatan darat itu juga ada melakukan evakuasi. Kalau yang lain-lain kebanyakan mereka mundur. Apalagi yang dari luar negeri, dari hari kedua ketiga udah mundur. Lihat pemandangan ribuan mayat kiamat gitu ya. Bertumpuk di situ, udah mundur. Apalagi setelah 1 minggu tsunami itu beredar isu, awas jangan sentuh mayat. Mayat ini ada virusnya. Disebarluaskan itu. Nah, lebih banyak lagi yang mundur. Makanya 1.000 kita punya laskar kita kumpulkan di masjid waktu itu depan makam Taman Pahlawan yang ada di Banda Aceh. Itu kita bahas. Nah, karena ini kan goyang juga kalau dibilang virus. Goyang kalau bilang virus. Nah, kalau laskar kita goyang semua, habis sholat subuh kita berikan support. Jadi kita katakan, ingat ya, bahwa virus itu makhluk Allah. Yang mengatur virus itu nyebar atau tidak nyebar itu Allah. Yang menentukan virus itu kena sama kita atau tidak itu juga Allah. Jangan terpengaruh dengan isu ini. Isu ini belum ada pembuktiannya. Satu. Kedua, yang penting kalian pada saat evakuasi mayat ikuti prosedur, pakai sarung tangan, ya kan, pakai masker, kan kita ada prosedurnya, ada sepatu yang kita pakai, bagaimana cara ngambilnya, masukin ke kantong mayatnya, kemudian pulang dari sana kita udah sediakan tempat untuk mandi untuk membersihkan diri dari kuman dan lain sebagainya. Ikuti aja prosedur. Dengan kita berikan begitu, anak-anak kita nggak ada yang mundur satupun juga. Itu pada di momen itu kalau nggak salah konflik di Aceh masih ya? Masih. Jadi saat itu kita punya pengalaman di Long ya. Nah, Long itu daerah memang yang ditengarai banyak aktivis GAM ketika itu, karena kan daerahnya pebukitan, ada bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi tentara nggak mau masuk ke Long, karena kalau tentara masuk ke Long untuk ngumpulin mayat, mereka bisa menjadi korban snipernya GAM. Jadi itu bahaya berarti dong. Itu memang daerah daerah yang tidak direkomendasikan. Nggak ada ormas-ormas yang berani masuk ke sana dan dilarang oleh TNI. Sementara saudara-saudara kita dari GAM ini, mereka juga nggak berani turun untuk ngumpulin mayat. Karena kalau mereka turun nanti disergap TNI.
Sama-sama loh. Nah, jadi yang ini nggak bisa turun, padahal kan yang di bawah ini yang mati banyak keluarga mereka juga, kerabat mereka. Mereka turun takut disergap TNI, TNI juga mau evakuasi takut ditembakin GAM. Disitulah FPI berperan. Jadi kita maju, kita nggak ada Pangdam ketika itu, kita bilang kita minta izin, kita mau kirim 500 laskar untuk evakuasi mayat di Long, karena di Long itu ada pabrik semen atau apa gitu di pinggir laut. Itu bisa ada 5.000 lebih 5.000 jenazah buruh yang kerjanya mati di situ, nggak ada yang selamat satupun juga di pabrik itu. Ada 5.000-an jenazah. Nah jadi kita minta, tadinya TNI nggak ngizinin, ya tapi kita bilang ini mayat mau diapain? Kita bilang kita nggak tanggung jawab, kalau Anda jadi korban GAM, saya yakin GAM nggak bakal nembakin kita. Nah, akhirnya diizinkan. Nggak ada masalah. Nggak ada masuk, kita kerja dengan gerak cepat. Kenapa biasanya kita ngirim cuman di sana 10 laskar, sini 10 kali ini yang kita kirim nggak tanggung-tanggung 500 karena banyak dan kita mau kerja cepat. Nah akhirnya kita kerja. Kita kerjakan itu semua. Cuman yang di situ banyak mayat yang kita nggak bawa ke pemakaman massal. Kenapa itu? Jadi kita makamkan langsung di situ. Di selain pemakaman massal, di Long itu ada pemakaman juga. Langsung dimakamkan di situ. Jadi dimakamkan secara hormat ya. Singkat cerita, setelah selesai semua mayat udah rapi kerja, GAM turun perwakilannya. Salaman, ngucapin terima kasih. No problem, mereka enggak nembakin kita. Kemudian mereka naik lagi, masuk. Nah begitu kita keluar pun juga disambut oleh tentara TNI. Nah dari situlah akhirnya Ana mengambil inisiatif ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kita ceramah, semua komponen hadir. Di situ kita minta supaya stop konflik senjata. Pada saat itu masih ada Paramizar yang jadi komandannya. Paramizar jadi komandan dan beliau juga bawa pasukan. Sempat terjadi kontak senjata dengan GAM. Agar kita minta tolong TNI jangan lagi melakukan operasi militer. Dan kita minta juga GAM jangan lagi bawa senjata. Ini kita di sini ingin evakuasi mayat, kerja kemanusiaan. Kita merasa tidak aman dan tidak nyaman kalau ada konflik senjata. Itu kita sampaikan. Kita sampaikan dengan tegas. Kita minta tolong stop itu yang namanya kontak senjata. Nah, setelah itu ada pembicaraan entah bagaimana. Saat itu juga kan masih ada perundingan Helsinki kan masih berjalan. Nah, akhirnya alhamdulillah kontak senjata di stop. GAM tidak ada yang melakukan kontak senjata, dari TNI juga stop. Bahkan ada beberapa pemuda GAM datang ke tenda kita melamar diri untuk jadi relawan. Masya Allah. Ya, kita terima, kita buat tenda sendiri. Nah, mereka ikut ngebantu untuk evakuasi. Nah, jadi kemanusiaan itu indah. Masya Allah. Iya, jadi bisa menyatukan semua, bisa menyetop kontak senjata yang ada. Nah itu waktu di akhir. Yang begini nggak masuk TV, nggak masuk media. Makanya. Saya dapat infonya doang, tapi saya nggak terpapar, nggak semua orang bisa terpapar hal ini gitu ya. Dan sekarang sepertinya ya perlu ada sih peran-peran seperti ini, karena kan sekarang yang sedang terjadi kan darurat premanisme nih sekarang, sampai ada ungkapan kembalikan Petrus, dikarenakan banyak premanisme di mana-mana gitu ya. Bahkan sampai ada salah satu perusahaan mobil listrik terbesar di Asia nih udah mau pasang pabrik di sini nggak jadi gitu. Kita dengar sampai begitu beritanya, gara-gara premanisme gitu misalnya. Nah, kan nggak ada nih penetralisir nih sekarang yang bisa dibilang organisasi masyarakatnya. Kalau antum gimana darurat yang ada sekarang nih? Ya, kita belajar dari FPI. FPI ini bukan organisasi preman. Organisasi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan. Pemerintah berani bubarin. Nah, kenapa organisasi preman nggak berani dibubarin? Ada apa? Sebenarnya jawabnya udah jelas. Karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat bagaimana ceritanya? Itu yang tadi saya katakan waktu kita kita bicara dengan media asing. Apa yang mesti kita lakukan kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi? Mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi. Nah, mestinya ormas-ormas yang memang sudah terbukti melakukan pemerasan, melakukan intimidasi dan teror, kalau masih berupa oknum, oknum-oknum itu tangkap, berikan peringatan kepada ormasnya. Tapi kalau itu sudah sistematis, struktural, memang ormasnya seperti itu di berbagai daerah, ya bubarkan. Bubarkan. Kenapa mesti takut?
Kemarin pemerintah berani bubarin hati preman. Nah, yang jelas-jelas preman mengganggu masyarakat, mengganggu daripada ketenangan usaha, bisa mengganggu investasi. Nah, kalau masih berupa oknum, kalau memang organisasi tersebut secara umum bagus, cuman ada oknum-oknumnya yang nggak baik, ya oknumnya tangkap, penjarakan mereka semua. Nah, tapi kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini di berbagai daerah sok jago, di berbagai daerah jadi tukang peres, di berbagai daerah meresahkan masyarakat, bubarkan, nggak peduli pembinanya siapa. Nah, maka itu sekarang saya minta pejabat-pejabat tinggi, termasuk presiden sekalipun, nah, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina-pembina di organisasi semacam ini, segera tarik itu nama. Itu akan memalukan si pejabat. Karena ke depan rakyat udah muak dengan yang begini. Makanya tadi yang Pak Mas Ari katakan, sampai saking muaknya masyarakat, sampai ada yang minta diadakan Petrus. Itu kan menunjukkan masyarakat udah muak. Walaupun saya pribadi nggak setuju. Dalam konteks agama juga Petrus itu bukan jalan keluar. Justru Petrus itu juga pelanggaran HAM. Bukan orang tadi diambil. Dalam Islam, sejahat apapun perampok, sejahat apapun pembunuh, proses hukum. Proses hukum, ada hukumnya. Kalau memang harus dihukum mati, hukum mati lewat putusan pengadilan. Nah, bukan hukum mati lewat main hakim sendiri. Kecuali kalau rampok-rampok tadi umpamanya menggunakan senjata, adu tembak dengan aparat, kemudian tertembak mati, ya aparat nggak salah. Kalau memang perampok-perampok seperti itu. Tapi kalau perampok tadi masih bisa dilumpuhkan, kan nggak boleh dibunuh. Dilumpuhkan, diproses hukum, dihukum mati lewat proses hukum yang ada. Jadi nggak ada jalan keluar. Kalau Petrus bukan jalan keluar, Petrus itu pelanggaran HAM. Sekali lagi saya sampaikan, Petrus itu pelanggaran HAM, tidak boleh kita ulangi. Yang sudah terjadi sudahlah, tapi ke depan jangan sekali-kali kita ulangi. Sejahat apapun orang, tetap dia punya hak untuk diajukan ke pengadilan, untuk menyampaikan alasannya, untuk membela diri, itu kan hak dia. Sementara mereka yang melakukan tuduhan atau jadi korban, nah, juga punya hak untuk menyampaikan keluhan ke pengadilan. Jadi ini negara hukum, tetap harus ditegakkan hukum. Masya Allah, ini uraian yang saya rasa mungkin nggak disangka kan keluar dari narasi antum nih. Setelah banyaknya fitnah dan juga berbagai jenis sudah pernah antum rasain. Di dalam penjara pernah juga, gitu. Dari pernah sasaran tembakan peluru pernah juga. Fitnah-fitnah berbagai jenis udah menimpa antum juga, ibaratnya kayak semacam ya jenisnya apa saja udah pernah, tapi ternyata nggak bikin antum sedih. Orang mungkin bingung cara bikin kena mentalnya apa ini kan gitu. Tapi pernah nggak sepanjang perjalanan dakwah ini momen tersedih antum tuh kapan? Suka duka itu sunatullah. Iya, siapapun manusianya, bahkan sampai seorang nabi pun ada saatnya suka, ada saatnya duka. Ya sama lah, kita semua manusia punya rasa suka duka. Ada saatnya kita suka, kita senang, kita bahagia, kita gembira. Ada juga saatnya kita duka. Nah, yang penting kan bagi seorang mukmin, bagaimana suka duka itu dikelola sedemikian rupa sehingga semuanya tetap menjadi kebaikan buat dia. Kan Nabi yang mengatakan dalam hadis, kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Kata Nabi, ajaib urusannya orang yang beriman. Kata Nabi, ajaib, dan gak ada yang punya kondisi seperti ini kecuali orang yang beriman. Kata Nabi. Apa kata Nabi? In asobathu sarra, kata Nabi, in asobathu sarra syakara, wa in asobathu darra sobara. Jadi ajaibnya itu orang yang beriman itu manakala dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Manakala dia dapat kesulitan, dia bersabar. Kata Nabi, itu urusan orang beriman ya begitu. Nah, jadi suka duka bagi seorang mukmin, apalagi yang berjuang dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jihad, suka duka itu udah menjadi langganan dia. Tinggal bagaimana dia memanage suka duka tersebut. Lagi suka bersyukur, lagi duka bersabar. Nah, jadi ada sedihnya, ada dukanya ada. Manakala kita berpisah jauh dari keluarga aja kan sedih, bukan nggak sedih, sedih ada. Tapi bagaimana kita memanage kesedihan tadi? Manakala kita dapat katakan seperti anak punya pengawal murid 6 orang, 6-nya masih muda, santri, bukan penjahat, mereka diculik, kemudian disiksa, dibunuh, setelah dibunuh difitnah lagi bahwa mereka yang salah.
Ada rasa sedih, sedih ada, juga. bukan tidak sedih. Siapa nggak sedih? Nggak mungkin kita nggak sedih. Tapi bagaimana kita manage kesedihan kita tadi dengan sabar, jangan sampai mengantarkan kepada sikap putus asa atau sikap mengeluh menyalahkan Allah. Nggak boleh. Nah, sebetulnya suka duka ya memang harus kita hadapi dan harus kita kelola sebaik-baiknya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, semua jadi baik buat kita. Karena Nabi yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, udah ajaib, udah urusan orang beriman. Semua urusannya khair, kata Nabi. Semua urusannya khair. Dan ini hanya orang beriman yang punya. Dia ketimpa senang, dia syukur, dia ketimpa susah, dia sabar. Udah orang beriman selalu khair dalam kehidupannya. Masya Allah. Mungkin banyak yang nyangka ya, berarti kalau antum misalnya waktu di penjara waktu itu ya, keluarnya berubah, udah jadi nggak kayak dulu. Ternyata masih sama juga gitu ya. Orang nyangka apa yang bisa bikin kena mental biar jadi kemudian lebih bisa diatur. Ternyata antum sesuai jalan Allah aja gitu ya. Insya Allah. Karena di penjara pun, selama kita berkali-kali di penjara pun juga kita bisa jadi media dakwah. Saya dengar itu ada yang jadi pengajian di sana. Di penjara itu kan kita nggak dilarang untuk sholat berjamaah bersama, bikin pengajian, bikin daurah, bikin training. Tapi pada nangis pas antum pamitan tuh. Jadi ya sama lah, kita juga nangis meninggalkan mereka. Karena mereka seperti yang terakhir ya, yang terakhir kita di penjara di blok narkoba. Nah, ini blok narkoba, isinya ini bandar narkoba, kurir narkoba, pemakai narkoba. Yang tadinya mereka nggak ke masjid, akhirnya rame-rame mereka ke masjid. Yang tadinya di masjid yang sholat cuma 2-3 orang, akhirnya jadi penuh itu masjid sampai keluar-luar. Telat sedikit nggak dapat tempat. Yang tadinya mereka nggak bisa baca Quran, mereka jadi bisa baca Quran. Dan saya waktu itu ditemani sama Habib Hanif, saya punya menantu. Ditemani sama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, saya punya kawan, sama beberapa ustadz yang lainnya. Dan kita bagi-bagi tugas. Yang ini ngajar fikihnya, yang ini ngajar Qur'annya, yang ini ngajar tauhidnya, akidahnya. Ya akhirnya berubah suasana di penjara kayak pesantren. Dari pagi sampai malam tuh selalu ada kegiatan keagamaan. Bahkan terakhir sebelum saya keluar, kita lagi berpikir, waduh, ini kan ada sholat Jumat nih. Nanti siapa yang jadi khotibnya? Khotibnya ngambil dari luar. Kalau datang, kalau nggak datang, bisa bubar ini Jumat. Kita buka kursus khotib Jumat. Masya Allah. Jangan buka kursus khotib Jumat yang ikut ada 20 orang. Masya Allah. Nah 20 orang itu kita ajarin apa syaratnya, apa rukunnya, apa adabnya, apa caranya. Masya Allah. Ada polisi yang ikut juga? Kenapa? Polisi ikut. Polisi mengawasi. Mereka terus. Oh nggak ikut, maksudnya nggak ikut kelas itu? Enggak. Nah, jadi akhirnya kita ajarkan, dan habis kita ajarkan, kita praktekkan langsung mereka satu-satu untuk khutbah. Jadi beberapa bulan sebelum kita keluar, itu yang khotib Jumat semua orang penjara. Kita lihat, oh ini udah bagus, ini udah bagus, kita naikkan satu-satu, kita naikkan. Nah yang sudah naik bagus, lulus, kita kasih sertifikat. Waduh. Sertifikat lulus sebagai khotib Jumat. Nah kemudian anak-anak ini kan ada yang dipindah ke Salemba, ada yang dipindah ke Cipinang. Ternyata begitu dipindah ke Salemba, dia bisa jadi khotib Jumat di sana. Yang dipindah ke Cipinang, dia bisa jadi khotib Jumat di sana. Nah jadi itu muncul karena kekhawatiran kita ini, kalau kita tinggal nggak ada yang bisa jadi khatib, gimana ini? Nah, akhirnya ternyata ada 20 yang bisa jadi khatib. Masya Allah. Dan bagus bacaan mereka, bisa jadi khatib, bisa jadi imam. Nah jadi kalau kita memanfaatkan waktu kita di penjara untuk dakwah seperti itu, kita nggak berasa di penjara. Iya. Cuman kita di luar dakwah, di penjara dakwah, cuma beda tempat aja. Iya. Sama-sama dakwah. Nggak ngaruh jadi kesana. Nggak ngaruh ya. Jadi mau dimanapun posisinya selalu akan memberikan manfaat. Ini masa luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup ya, Bib, ada pesan nggak buat kita nih? Dengan keadaan seperti sekarang ini, tingkat sakit mental ini naiknya luar biasa. Terus kemudian kemiskinan juga naik, lapangan pekerjaan juga sulit. Misalnya sekarang nih, maksudnya pasti orang tuh butuh ya nasihat lah, Bib, gitu. Ibaratnya kayak bagaimana sih cara menghadapi kehidupan di zaman sekarang yang penuh dengan cobaan yang berbeda-beda di setiap orang? Iya. Ya, saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya khususnya, begitu juga buat Mas Ari dan buat semua yang mengikuti acara ini. Dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang kita hadapi saat ini, maka jangan lupa kita harus selalu
meningkatkan takwa kita kepada Allah dan istiqamah. Karena takwa itu yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Takwa itu yang menjadi solusi bagi segala problem. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah yang menjanjikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia makhraj. Makhraj itu solusi. Solusi bagi segala problem kehidupan. Jadi yang tadi Mas Ari katakan, kita kan beda-beda nih problemnya, masalahnya. Apapun bedanya kita punya problem, kuncinya takwa kepada Allah. Karena Allah yang janji, mayattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah, ya ja'alahu makhraja. Enggak sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rizki dengan cara yang tidak terduga. Dengan cara yang dia tidak pernah kira. Nah, artinya dalam kondisi seperti ini, yuk kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Baik itu ulama maupun umara, begitu juga masyarakat umum, yuk kita bertakwa kepada Allah. Nah, khusus untuk para ulama, dalam kondisi seperti ini mestinya harus lebih berperan, lebih proaktif untuk memberikan arahan, tauji, irsyad kepada masyarakat. Karena masyarakatnya butuh bimbingan. Apalagi sekarang judol udah merajalela di mana-mana, orang banyak yang stres, bahkan ada keluarga yang bunuh diri. Nah, ini nggak bisa. Ini peran ulama sangat diperlukan. Ulama harus lebih proaktif, lebih giat, lebih aktif, memberikan nasihat kepada masyarakat tanpa khawatir kalau nasihatnya tuh nggak didengarin masyarakat. Itu urusan lain, dengar nggak dengar. Yang penting kita laksanakan kewajiban kita. Nah, kemudian ulama-ulama juga ya harus memberikan contoh. Nah, artinya mereka antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Jangan mengajak orang takwa, dirinya sendiri nggak takwa. Jangan mengajak orang taat, dirinya sendiri tidak taat. Nah, karena kan dakwah itu sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Jadi kata Allah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Dengan kata lain, ayat ini memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, artinya berdakwah dengan perkataan dan perbuatan. Berdakwah dengan kesuri tauladanan. Berdakwah dengan contoh yang real di tengah masyarakat. Jadi hikmah di sini bukan hanya diartikan lembut, ramah, santun, lebih dari itu. Hikmah di sini ya berikan contoh. Kita mengajak orang untuk berderma, ya kita berderma dong. Kita ngajak orang untuk sabar, ya kita sabar dong. Kita ngajak orang untuk berani menegakkan keadilan, ya berani dong tegakkan keadilan. Nah, jadi artinya kita minta kepada para ulamanya juga proaktif. Kesian masyarakat. Masyarakat sekarang lagi terombang-ambing. Nah, khusus kalau untuk umara nih sekarang, untuk pejabat. Nah, untuk pejabat jaga etika. Saya lihat sekarang nih etika udah mulai hilang, moral mulai hilang. Nah, contohnya begini ya. Ada rakyat protes, ya kan, cabai mahal. Nah, pejabat jawab, tanam aja sendiri. Itu kan bukan jawaban yang dikehendaki oleh rakyat. Kurang bijak ya dia. Nah, terus bilang lagi, oh ini BBM mahal. Nanti jawabnya jangan beli bensin. Jangan punya mobil, jangan punya motor. Ngasih lagi masalahnya dikasih kita lagi. Nah, nanti rakyat mengatakan lagi, oh ini listrik mahal. Jawabnya apa ya? Jangan pasang listrik. Ini real loh Pak Mas Aris. Terjadi ini pejabat yang jawabnya asal goblek begitu. Ini apa? Kok etika ditinggal? Ada lagi yang parahnya lagi, begitu rakyat protes apa dibilang? Keluar kau dari Indonesia. Kok rakyat protes disuruh keluar dari Indonesia? Terus ada lagi pejabat yang masyarakat bilang Indonesia gelap, mahasiswa kan bilang Indonesia gelap. Dia jawab kau yang gelap. Bukan itu cara jawab pejabat kepada masyarakat. Kalau ngobrol di warung kopi boleh begitu. Si A mengatakan kepada si B, ente gelap. Dia jawab, lu yang gelap. Itu obrolan warung kopi. Kalau ada keluhan dari mahasiswa Indonesia gelap, maka pemerintahannya introspeksi. Di mana gelapnya? Kenapa disebut gelap? Oh, mungkin karena banyaknya korupsi yang belum dituntaskan kasusnya. Kemudian karena banyaknya teror intimidasi. Kemudian banyaknya judi online yang tersebar merajalela. Oh, pantas disebut gelap. Rapihin. Bukan orang bilang Indonesia gelap dijawab kau yang gelap. Iya, nggak punya jawaban waktu itu. Enggak begitu dong. Orang lagi protes dibilang kau pergi aja dari negeri ini. Enggak bijak. Atau kritik gitu ya. Ya artinya kalau ada kritik dari rakyat, jadikan kritik tersebut untuk autokritik kita. Mana yang kritiknya benar? Oh, ini benar kritik. Kita lakukan perbaikan.
jawab yang enak. Nah, ada lagi pejabat, rakyat lagi mengeluh ini soal sesuatu, nanti dijawabnya tuh semaunya, dijawabnya seperti ini. Begitu rakyat kritik, apa dia bilang? Kau jasanya apa pada negara? Kau nggak punya jasa pada negara, jangan banyak kritik. Apa? Rakyat ini semua berjasa. Mana ada rakyat yang nggak berjasa, Pak Ari? Mas Ari ini berjasa. Beli celana kena pajak, beli baju kena pajak, beli jam tangan kena pajak, beli sendal kena pajak, beli apa yang enggak kena pajak. Kita makan di resto ada pajaknya, kita beli BBM ada pajaknya. Itu kan rakyat yang beli semua. Berarti yang bayar pajak siapa? Rakyat. Itu pajak kan buat membangun negara. Jangan lupa, Indonesia saat ini income-nya lebih dari 80% itu dari pajak. Apa jadi dari rakyat? 80% dari rakyat. Income Indonesia dari pajak, berarti pajak dari rakyat. Kan mestinya dari pajak itu jangan sampai lewat dari 50%. Iya benar. Lu 80% lebih. Lalu hasil alam kita di mana? Minyak kita di mana? Nikel kita di mana? Batu bara kita di mana? Hasil laut kita di mana? Hasil hutan kita di mana? Pariwisata di mana? Pariwisata di mana? Kok dari pajak 80%? Nah, kalau 80% dari pajak, berarti kan dari rakyat. Hormati rakyat. Bosnya jangan kalau rakyat protes, ya kan, kau nggak punya jasa. Bukan rakyat yang nggak punya jasa. Jangan-jangan yang ngomong ini nggak pernah bayar pajak. Lah kan banyak pejabat punya perusahaan pada lari dari pajak. Kadang-kadang nggak melaporkan kekayaannya. Jagalah pejabat mesti berakhlak. Kalau ada kritik-kritik dari rakyat, hadapi yang baik. Saya lihat ada beberapa pejabat kita bagus, ada beberapa kementerian bagus. Begitu ada kritik, mereka tampung, mereka ajak diskusi. Mesti begitu. Jangan ngejawabnya cabai mahal, tanam sendiri. BBM mahal, jangan beli. Listrik mahal, jangan pasang listrik. Kalau begitu nggak usah jadi menteri, anak kecil juga bisa. Kan nanya sama bapaknya kayaknya gitu. Jadi jelas ya, Mas Aris. Jadi kita pengen pejabat-pejabat kita lihatlah di zaman Pak Harto dengan segala kekurangannya ya. Pejabat tuh dalam bertutur sapa tuh rapi. Diatur ya. Dalam duduknya diatur. Maaf Pak Harto, nggak pernah duduk angkat kaki begini. Silakan dia. Adabnya bagus ya. Adab dijaga, duduk yang rapi, ya kan. Kadang-kadang orang sekarang kaki diangkat itu dia punya sepatu di muka kita. Kalau diangkat sampai tinggi begini kan sepatu di muka kita. Jadi apa? Jadi Pak Harto itu udah ngajarin adab begini, cara bicara begini. Pak Harto kan cara bicaranya rapi, pakai bahasa Indonesia rapi. Kalau sekarang pejabat kadang-kadang kalimat kebun binatang keluar dari mulutnya. Kalimat-kalimat yang kasar, nggak ada tata krama keluar dari mulutnya. Ini kita bicara pejabat. Padahal aturan-aturan SOP pejabat kan udah ada. Ada undang-undangnya soal udah di training juga gitu ya, sudah ada. Ya? Nah, jadi kita pikir supaya pejabat dicintai oleh masyarakat, ya kan, di samping mereka harus bekerja keras, jangan anti kritik. Ya, anti kritik. Kalau mereka mau jawab kritik ya yang sopan lah. Memang kritik dari rakyat belum tentu juga pas, mungkin rakyat salah paham, mungkin rakyat salah informasi. Ini kan zaman hoax ya. Mungkin ada berita hoax langsung direspon oleh masyarakat, direaksi, ternyata pemerintah sebetulnya nggak begitu. Nah, tapi jawab yang enak. Jawab yang bagus, yang akhlak. Nah, saya lihat sekarang etika nih udah hancur-hancuran nih, nggak ngerti. Ini kenapa bisa begini? Apa gara-gara pada jadi pembina ormas preman, akhirnya pejabat ikut-ikutan jadi preman, bahasanya pun bahasa preman. Nah, saya pikir itu yang perlu kita sampaikan. Ini sekedar nasihat, dan jangan lupa kalau nasihat itu datang kepada kita, itu ibaratnya badan kita ini disiram dengan spiritus. Tahu spiritus ya? Dulu ada spiritus, kalau disiram ke badan dingin. Sejuk. Jadi kalau badan gak ada luka, disiram spiritus dingin, sejuk. Tapi kalau badan ada luka, perih. Nah, jadi kalau dengar nasihat obrolan kita nih, kalau ada yang nggak merasa perih, insya Allah nggak ada lukanya. Berarti bersih dia. Kalau ada yang perih, jangan tersinggung sama Mas Ari, jangan tersinggung sama saya. Berarti ada luka, obati lukanya. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Bersayap tapi maknanya dalam. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita doain Bib sehat terus Bib. Amin, amin. Mudah-mudahan Mas Ari juga dengan keluarga, istri, anak semua sehat walafiat. Dan mudah-mudahan podcastnya insya Allah jadi media dakwah juga. Untuk menyampaikan berita-berita yang bagus, yang benar. Jadi hoax harus kita lawan dengan hak.
Benar. Dusta harus kita lawan dengan fakta. Jadi jangan berita hoax dilawan dengan berita hoax. Itu nggak boleh. Berita hoax lawan dengan berita hak. Masya Allah. Dusta lawan dengan fakta. Insya Allah berkah. Ini rhyme-nya kayaknya memang udah pemain beliau nih dalam berkata-kata. Sepertinya Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semuanya, barusan kita dengar obrolan kita dengan Habib Rizik Syihab ya. Tentunya juga banyak yang mungkin baru tahu seperti apa sebenarnya pemikiran beliau mengenai beberapa hal yang mungkin kita bisa aja salah paham. Tapi hari ini mudah-mudahan akan jadi ibaratnya tertaaruf lah gitu, bahwa sebenarnya pandangan beliau ini sama juga dengan pandangan kita gitu. Nah, jika dirasa ini menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya ya. Dan jika ada pendapat, masukan, saran, pertanyaan sekalipun, monggo silahkan tulis di kolom komen. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.